Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa manna alaina bih wa akhrajana fi khairi ummatin fanas'aluhu at-taufiqa lima yuhibbu wa yarda wal hifdha mimma yakrahu wa yashab. Fa nusalli wa nusallimu ala habibina wa sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-mab'utsu ila kafatin nas. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada Al-Hadithu Thamina Asyara, hadis yang ke-18. Berkata Imam An-Nawawi rahimana wa rahimahullah an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, berasal dari wilayah Ghifar. Beliau itu namanya adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Beliau termasuk di antara orang yang mendapatkan wasiat khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan 7 wasiat yang sangat terkenal. Kemudian beliau berkata, wa Abi Abdurrahman, Imam Nawawi berkata, wa Abi Abdurrahman ibni Mu'adz, wa an Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu adalah sahabat jalil, sahabat yang mulia, merupakan da'i Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, da'i yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah di negeri Yaman. Ketika itu beliau masih muda sekali, ya, masih sangat muda. Beliau sudah diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah di negeri Yaman 20 tahun kurang lebih, ya. Subhanallah. Anak-anak muda yang mempunyai perhatian terhadap akhirat, dan memang Allah pilih mereka sebagai orang-orang yang layak untuk membela dan memperjuangkan agama. Mereka punya perhatian serius terhadap agama,
dan mereka mampu membuktikan dengan izin Allah perjuangan mereka di dalam membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan beliau juga pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas unta Rasulullah, dan beliau termasuk mendapatkan wasiat dari Rasulullah tentang hak Allah atas hamba-hambanya, ya. Hadis yang terkenal. Nama kunia beliau Abu Abdurrahman. Ya, Jibril berkata, Abu Dar dan Mu'adz bin Jabal ini berkata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, apakah di rumah, apakah di kantor, di pasar, atau di tempat pekerjaan yang engkau diberikan amanah untuk bekerja padanya. Laksanakanlah semua itu dengan penuh tanggung jawab dan dibangun di atas takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ketika engkau menjadi seorang penuntut ilmu yang utus oleh sebuah lembaga atau oleh seseorang yang mempunyai kelapangan rizki, atau engkau menjadi seorang dokter yang diamanahi untuk memperhatikan kondisi orang-orang yang datang untuk mengadukan penyakitnya kepadamu, atau bahkan mungkin pekerjaan atau kondisi yang paling sepele dalam pandangan manusia, yaitu ketika engkau hanya sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya. Ala kulli hal, semua itu dijalankan di atas takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat yang umum tapi mencakup segala sendi kehidupan manusia. Sebab itu ketika menjelaskan kalimat ini, Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu ta'ala berkata, fayajibu 'alal muslim ayyattaqiyallah fi ayyi makan hinama yadharu ma'an nas wa hinama yakunu wahdahu la yataghayyaru ta'amuluhu ma'allah. Yaitu wajib bagi seorang muslim untuk bertakwa kepada Allah fi ayyi makan, dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada, hinama yadharu ma'an nas wa hinama yakunu wahdahu, baik ketika dia itu berada di tengah-tengah orang banyak ataupun ketika dia sendiri sepi, dia dalam kesendiriannya, ya, menyendiri, apakah di rumahnya, apakah di masjid, pasar, atau di kamar tidurnya, atau di ruang bacanya, semuanya itu ayyattaqiyallah, hendaklah dia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. La yataghayyaru ta'amuluhu ma'allah, dia pergaulannya dengan Allah itu tidak boleh berubah. Maksudnya jangan sampai
Ketika dia berada di tengah-tengah orang banyak, dia malah alim, ya, tawadhu, ya, tenang, ya, kelihatan hanif. Tapi begitu keadaan sendiri malah sejadi-jadinya, ya, dia orang yang paling mendurhakai Allah Azza wa Jalla. Waliyatubillah. Kita bertakwa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita memohon perlindungan kepada Allah, memohon hidayah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa Allah Azza wa Jalla arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar, dan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kebenaran itu, dan memberikan penjelasan, keterangan kepada kita bahwa yang batil itu batil, dan memberikan kita taufik untuk menjauhi kebatilan itu. Agar senantiasa Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang hawa nafsunya tunduk kepada ketaatannya. Jangan sampai ketaatan itu tunduk kepada hawa nafsu, ya. Kita berlindung kepada Allah dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, la yataghayyaru ta'amuluhu ma'allah, ya. Amma idza kana ma'an nasi adharat taqwa wa tanassuk, wa idza ikhtafa 'anin nas barazallaha bil ma'asi wal mukhalafat fahadha munafiq. Kata beliau, ya, jangan karena dia berubah muamalah pergaulannya dengan Allah itu jangan berubah, baik ketika berada di tengah-tengah orang banyak maupun di keadaan sepi sendiri. Adapun ketika dia bersama dengan orang banyak, adharat taqwa wan nusuk, ya, dia menampakkan ketakwaannya, kehambaannya kepada Allah, ya, kama bayantu lakum, sebagaimana yang telah ana jelaskan tadi. Wa idza ikhtafanin nas, apabila dia itu sendiri, menyendiri, dia jauh dari manusia, dia bersembunyi atau dia tersembunyi dari orang lain. Ala kulli hal, ketika dia tidak ada seorang pun bersama dengannya, barazallaha bil ma'asi wal mukhalafat, dia bersikap berani kepada Allah dengan kemaksiatan dan penyelewengan. Kata Syekh Shalih Fauzan, hadza munafiq, ini merupakan sifatnya nifaq, orang-orang munafik. Waliyadu billah. Nah, ini kalimat yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt, bertakwalah kepada Allah Jalla wa ala dimanapun engkau berada. Naam. Kemudian yang kedua, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan susulilah, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, karena perbuatan yang baik itu dia akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini penggalan kalimat kedua, ya. Penggalan kalimat kedua di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk senantiasa kita itu bersemangat, berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan. Jangan sampai seseorang itu ketika dia seseorang itu dia melemah dalam melakukan kebaikan hanya karena
dia itu sudah dihantui oleh rasa bersalah, pernah terjatuh dalam sebuah kemaksiatan. Ya saya ini sudah tidak ada harapan lagi. Saya sudah lakukan kemaksiatan ini dan itu. Ya saya, ya sudahlah terserah apa keputusan Allah saja. Akhirnya karena dia orang yang pernah terjatuh dalam sebuah salah, maka dia sudah tidak punya semangat untuk melakukan kebaikan. Merasa dirinya itu tidak pantas melakukan kebaikan karena dia orang yang terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan, kekhilafan. Padahal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak Adam itu terjatuh dalam salah, dosa, khilaf, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang mau kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, orang yang mau bertaubat kepada Allah. Jadi persoalannya itu bukan persoalan Anda pernah terjatuh dalam sebuah kesalahan atau tidak, tetapi persoalannya Anda harus menjadi orang yang termotivasi untuk melakukan amal-amal kebajikan. Apakah Anda orang yang mudah dimotivasi oleh orang lain, atau Anda sendiri adalah orang yang berusaha untuk mencari momen-momen untuk memotivasi diri sendiri? Ya karena memang ya bicara tentang motivasi untuk melakukan kebaikan itu kan, motivasi itu bisa berasal dari faktor eksternal dalam tanda kutip ya, bahwa bisa merupakan dorongan dari luar. Apakah itu guru, apakah itu pendidik, apakah itu lingkungan, atau bahkan mungkin teman gaul kita ya. Dia bisa menjadi pendorong untuk membangkitkan semangat sehingga kita itu termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Atau bahkan ya mungkin ya itu tadi, kita berada di sebuah lingkungan ya yang mampu membawa kita kepada suasana yang kalau kita itu tidak melakukan amal kebajikan itu kayak malu ya. Ini lingkungan ya. Jadi kita termotivasi. Ala kulli hal ini faktor eksternal yang ana maksudkan. Di samping itu ada faktor internal, artinya dalam tanda kutip ya, faktor yang berasal dari diri sendiri. Nah dua-dua ini harus ada pada diri seseorang untuk orang itu beranjak dari tidur panjangnya dalam kelalaiannya untuk mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa? Ya, karena kalau kadang-kadang ada orang itu dia berada pada kondisi yang bagus, lingkungan yang memang bisa membawa dia kepada suasana yang membangkitkan semangatnya untuk beramal. Ada dorongan dari orang lain, apakah dari temannya, dari keluarganya, dari gurunya, dari lingkungannya, tapi dia sendiri tidak punya motivasi untuk itu. Dia sendiri tidak punya semangat untuk bangkit ya, memotivasi dirinya. Akhirnya ya dia terpaksa berada dalam kondisi seperti itu dan dia tertinggal. Ya, faktor eksternal itu tidak bermanfaat bagi dia ya. Inilah yang terjadi kepada sebahagian besar manusia, yang kemudian mereka harus menutup hidup mereka dengan sebuah penyesalan yang besar di sisi Allah. Taruhlah contoh yang paling konkret sekali ya, contoh nyata yang sering kita baca-baca dan ulang-ulang dalam sejarah Islam. Kalau kita membaca sejarah Islam, terutama kalau kita membaca riwayat perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah nabawiyah, itu kita dapati paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib, anak daripada Ali bin Abi Thalib ya. Ya dia itu paman sahabat, anak dari paman Rasul dan anak dari sahabat Rasul, saudara ya, dan dia paman. Kita tahu bagaimana dia berada di dia mempunyai faktor eksternal itu yang kuat sekali ya, yang memotivasi dia untuk mengenal Islam dan memahami tentang Islam. Dan dia secara naluri fitrahnya menerima kebenaran Islam ya. Fitrahnya menerima kebenaran Islam, menerima
kebenaran dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dorongan untuk masuk Islam itu datang dari lisan yang mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masa-masa genting yang dia dalam kondisi yang seharusnya dia memilih untuk apa? Melakukan itu. Begitu dia sakit, Rasulullah datang kepadanya, Rasulullah katakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang aku akan berargumen untuk membela engkau di sisi Allah dengan kalimat itu, wahai pamanku. Apa yang terjadi? Faktor internalnya itu tidak ada. Jadi faktor eksternal udah ada, ajakan udah ada, lingkungan sudah, dan dia fitrahnya sudah mengenal tentang kebenaran dakwah Rasulullah. Tapi faktor internalnya tidak ada. Inilah hidayatul taufiq. Hidayah irsyad sudah ada, bimbingan sudah ada. Hidayatul irsyad, bimbingan, menunjukkan kepada kebenaran, arahan dan seterusnya sudah ada. Tapi hidayatul taufiq Allah tidak berikan kepadanya. Ya, akhirnya terhalanglah dia, ya, daripada keimanan, maka matilah dalam keadaan kafir. Maka sekali lagi kita katakan ini motivasi. Seseorang itu harus pandai memotivasi dirinya. Apakah dia harus cari faktor-faktor eksternal yang bisa memberikan motivasi kepadanya, atau dan dia dari diri sendiri harus berusaha untuk memotivasi dirinya, ya. Jangan pernah malu dan jangan pernah sanksi untuk itu. Wong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu pernah loh, ya, ketemu sama para sahabat dan minta sahabat itu baca Quran untuk Rasulullah. Baca dan Rasulullah dengar, ya kan? Nggak ada masalah. Apa ini sebenarnya? Ya. Begitu pula ketika, ya, atau kita lihat ya perjalanan orang-orang saleh, kita lihat kayak yang anak ketahui ya daripada sirahnya Al-Allamah Muqbil bin Hadi rahmatullah alaih, yaitu beliau di akhir usianya ketika terbaring di rumah sakit itu, dalam keadaan tidur itu beliau minta dibacakan kitab kepada beliau. Jadi yang menemani itu membacakan kitab, dan waktu itu dibacakan Riyadhus Shalihin kepada beliau. Subhanallah, ya. Jadi apa? Meminta nasihat kepada orang lain, mencari lingkungan yang bisa membentuk kondisi kita, ya, itu bukanlah suatu perkara yang aib, bukanlah perkara yang apa? Yang aib. Dan bahkan merupakan apa? Sifatnya orang-orang saleh. Itu mereka tidak segan-segan datang kepada orang-orang untuk meminta nasihat. Ada yang datang kepada seorang guru minta nasihat, Ustadz gimana? Ya Syekh gimana ini kondisi saya demikian, tolong nasihati saya, Ustadz. Ya. Subhanallah. Dan ini kita dapati di kalangan para penuntut ilmu, ya. Kalau orang yang nggak ngerti, nggak menuntut ilmu, ya kasihan ya. Ya dia nggak paham. Maka ala kulli hal atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Susulilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang buruk itu perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Al-Allamah Shalih Fauzan hafizana wa hafizahallahu taala ketika menjelaskan kalimat ini beliau berkata, fa idza sadarat minal abdi sayyi'atun yajibu alaihi ayyatuba ilallahi azza wa jal wa yatba'aha bihasanatin fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at kama qala ta'ala wa aqimis salata tarafayin nahari zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Surat Hud ayat 114 ya. Kata Al-Allamah Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah, apabila ya seorang hamba itu ada pada dirinya atau terlahir dari dirinya, muncul dari dirinya itu keburukan-keburukan, suatu keburukan,
suatu kekeliruan atau suatu dosa, yajibu alaihi ayyatuba ilallah azza wajal. Dia wajib untuk bertaubat kepada Allah. Loh kenapa Rasulullah mengatakan atbi sayyi'atal hasanata muhuha, susulilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Syekh Saleh Fauzan mengatakan malah yajibu alaihi ayyatuba ilallah, dia wajib bertobat kepada Allah. Nabi kan motivasi ya, Nabi katakan gini, ya susulilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu menggugurkan, menghapus kesalahan-kesalahan perbuatan yang buruk. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan apabila seorang hamba terlahir muncul dari dirinya ada padanya suatu keburukan, maka dia wajib bertobat. Bukan melakukan kebaikan, dia bertobat. Kenapa? Ya jawabannya adalah karena taubat itu adalah amal saleh. Dan bagian daripada amal saleh itu adalah taubat. Ya, kebaikan itu. Jadi apabila seseorang dia terjatuh dalam sebuah keburukan, ya seolah-olah begini kalimat yang paling sederhananya adalah susulilah perbuatan buruk itu dengan taubat kepada Allah. Susulilah kemaksiatan itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya. Naam. Kenapa wayat ba'aha bihasanatin, dan setelah dia taubat kepada Allah dan dia ikuti, dia susuli taubat itu dengan melakukan amal-amal saleh untuk menyempurnakannya. Fa innal hasanati yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dirikanlah salat ya di penghujung siang ya wa zulafam minal lail, ya, dan malam hari ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus keburukan-keburukan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati war ramadhanu ilal ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat yang satu dengan Jumat yang berikut, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikut adalah mukaffirat, penggugur dosa-dosa. Untuk apa? Bainahunna, lima bainahunna, penggugur dosa-dosa yang ada di antara waktu tersebut, interval waktu tersebut, jarak waktu tersebut, idzajtunibatil kabair, apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar ya. Naam. Jadi kalau dikatakan apa sih tamhuha, menghapusnya itu apa? Taziluha wa tukaffiruha ya. Perbuatan baik itu dia menghapus dosa-dosa, menghapus perbuatan buruk. Maksudnya apa? Ya dia menghilangkannya dan dia menggugurkan dosa-dosa dari perbuatan buruk itu. Sebab itu kita katakan ya ada amalan-amalan ya. Ada amalan-amalan itu yang dengan amalan itu Allah menggugurkan dosa-dosa ya. Walaupun ya kita katakan bahwa dosa-dosa yang digugurkan dengan amal-amal saleh itu adalah dosa-dosa kecil ya. Tapi yang jelas ada dosa, ada kemaksiatan yang dihapus, dihilangkan dan digugurkan dengan sebab seseorang melakukan amal saleh. Tentunya ini karunia dari Allah ya. Kalau bukan karena karunia dari Allah, tidak mungkin itu. Amal saleh bisa menggugurkan dosa-dosa ya. Nah, tapi apa? Itu semua adalah karena karunia dari Allah Jalla wa Ala ya. Naam, wallahu a'lam bissawab. Ya sebagaimana juga apa? Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahimah. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta melakukan amal saleh, mereka itu adalah orang-orang yang Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan ya.
Allah ganti keburukan-keburukan, diganti oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Furqan ayat yang ke-70. Ala kulli hal, kalau pada penggalan kalimat, bagian kalimat yang pertama itu ittaqillah haitsuma kunt adalah Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita aturan-aturan dalam bergaul dengan Allah, ya, kalimat yang sederhana yang membimbing kita bagaimana kita itu bergaul dengan Allah, berkhalwat dengan Allah, ya. Adapun kalimat yang kedua atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, susulilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya dia menghapusnya. Perbuatan yang baik menghapus perbuatan yang buruk itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu timbangan, yaitu timbangan dalam beramal dengan diri sendiri, bermuamalah, bergaul dengan diri sendiri. Ya, kalau bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala, ya bagaimana kita beribadah kepada Allah, berperangai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terhadap diri sendiri, ya kita lebih tahu bagaimana kita punya diri sendiri, bagaimana kita menempatkan diri sendiri. Kita harus bisa memotivasi diri kita untuk melakukan kebaikan, dan bagaimana kita bangkit dari sebuah kejelekan berjalan menuju kepada sebuah kebaikan. Ya, kita lebih tahu. Dari itu, ya di sini adalah mikyas, di sini adalah timbangan, tolak ukur, ya, untuk kita itu bermuamalah dengan diri sendiri, ya, bermuamalah dengan diri sendiri. Oleh sebab itu, ya hendaklah seorang hamba itu dia memperbanyak melakukan amal-amal saleh dan dia bertaubat daripada keburukan-keburukan. Siapakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kemaksiatan, kekhilafan? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Ya, tetapi persoalannya yang tadi di awal sudah Anda katakan, bahwa persoalannya bukan Anda pernah terjatuh dalam sebuah dosa atau tidak, Anda ini adalah pelaku maksiat atau tidak, tetapi persoalannya adalah bagaimana Anda bermuamalah dengan diri sendiri, bagaimana Anda bisa termotivasi untuk bangkit dan keluar dari kubangan kemaksiatan. Kalau Anda adalah orang-orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, untuk menuju kepada negeri yang baru, suasana yang baru, kondisi yang baru, yaitu yang penuh dengan amal saleh. Kemudian yang berikut kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya, yaitu bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'din nusakh haditsun hasanun sahih. Kata Imam Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata, Imam Tirmidzi berkata ini hadis hasan, namun di dalam sebagian naskah, sebagian manuskrip itu Imam Tirmidzi berkata haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan yang sahih. Ya. Naam. Allahu a'lam bissawab. Namun yang jelas penggalan yang ketiga ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita ukuran untuk bergaul dengan orang lain. Subhanallah. Ya, hadis ini singkat tapi luar biasa sekali, ya. Ada 3 bagian dalam bermuamalah. Pertama, Rasulullah memberikan kita kaidah dalam bermuamalah dengan Allah. Yang kedua, untuk bermuamalah dengan diri sendiri. Yang ketiga, bermuamalah dengan manusia. Yaitu apa? Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang lain dengan akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam ayat surat Al-Qalam ayat yang keempat, Allah berfirman, innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, kalau kita bicara tentang akhlak yang agung ini, ya memang dia punya pembahasan yang panjang ya. Bahkan para ulama telah membuat kitab-kitab khusus yang berbicara tentang akhlak saja, tentang adab, termasuk Riyadhus Shalihin ya, atau seperti Al-Adabul Mufrad ya, berbicara tentang adab, tentang akhlak. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani ketika mengarang kitab Bulughul Maram, beliau tidak lupa juga dalam mencantumkan satu bagian yang berkaitan dengan adab. Makanya di akhir Bulughul Maram itu ada Kitabul Jami' ya, yang di dalamnya ada beberapa bab, kurang lebih ada 12 bab kalau anak nggak salah, itu berbicara tentang adab dan akhlak. Dan walhamdulillah hari ini anak sedang berusaha untuk mensyarah Kitabul Jami', walaupun anak masih syarahnya masih dalam bentuk tulisan tangan ya, juga baru beberapa hadis ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan supaya kita bisa menyelesaikannya insyaallah, untuk menambah perbendaharaan ya dalam khazanah ilmu ya, mendekatkan ilmu kepada umat ini. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna ya ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum, kita cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.